tetap dapat pahala tergantung niatnya ya emang benar-benar lupa. Tapi kalau ingat wajib diulangin. Kenapa? Memungkinkan dia untuk mensucikan dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ada air ataupun ada debu. Tapi bagaimana kalau nggak ada air, nggak ada debu? Baik dia dalam keadaan hadas kecil ataupun hadas besar, nggak ada air, nggak ada debu. Wa yusalli wujuban li hurmatil waqt wa yu'id. Maka dia tetap salat namanya li hurmatil waqti. Hurmatil waqt, menghormatin waktu. Dan nanti kalau udah ketemu air, dihilangin hadasnya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau juga ada debu, misalkan air nggak ada debu, dia juga wajib menghilangkannya dengan debu. Tapi ya ini jarang kita temui. Insya Allah namanya air atau debu ada. Sangkin wajibnya sholat. Nggak ada kata-kata boleh meninggalkan sholat. Dihormatil wagat. Kenapa? Takut ente pada waktu itu meninggal dunia. Ente meninggal dunia, ente dicatat sebagai orang yang meninggalkan sholat. Dengan sengaja. Oh, hati-hati. Dosa besar. Jadi jangan main-main dengan namanya sholat. Yang kedua, at-taharatu 'anin najasati fi thawbi wal badani wal makani. Syarat sah salat yang kedua adalah suci daripada najis di pakaiannya, di badan, tubuh dan tempat. Yaitu suci dari najis yang tidak dimaafkan. Ya, maksudnya yang kelihatan, yang dimaafkan kan sesuatu yang lebih kecil daripada lalat. Ini najisnya kelihatan, besar, nampak. Di dalam tubuh, di dalam baju dan tempat. Atau sesuatu yang nempel pada orang tersebut. Yang terangkat. Contoh di kopiah. Asap di sini, ini siapa? Hari Mente? Oh, Masya Allah. Mahmul. Sesuatu yang terbawa. Bib, misalkan sholatnya bawa anak kecil. Anak kecil gendong kan? Anak kecil gendong. Kalau dia pakai pempes, pipis gimana? Itu nggak boleh juga karena dia mahmul, dibawa. Maka tidak sah kecuali anak kecilnya suci. Nggak pipis, nggak buang air, nggak buang kotoran. Asal yakin. Ya, tapi kalau nggak ya jangan. Dan itu pernah Habib alamin di umroh waktu itu. Aifah masih kecil. Kita udah bersihin. Ya. Kita bersihin ya karena kalau ditaruh nggak mungkin, takut keinjak. Jadi gimana ya sholat, pegang. Asal nanti dengan catatan syarat-syarat tertentu. Enggak gerak 3 kali berturut-turut. Nanti kita bahas hal-hal yang membatalkan sholat. Ataupun sesuatu yang ya seperti lagi apa? Yang nempel. Tapi kalau misalkan di bawah sejadah gimana? Mahmul apa enggak? Jadi ada najis. Kita tutup pakai sejadah, kita sholat di atas sejadah tersebut. Boleh apa enggak? Boleh, enggak nempel. Karena najisnya sudah dan najisnya tidak ikut terangkat. Dan diketahui tempat najis di sini suci daripada pakaian, ya pakaian jelas kita pakai buat sholat. Badan jelas juga di tubuh kita. Ya, ataupun di tempat-tempat yang sekiranya kalau ente berdiri, kaki ente bisa kena najis tadi. Atau tangan ente kena najis tadi. Atau ya, tempat yang di area sholat ente. Andaikan misalkan ente sholat, di depan ente ada kotoran. Nya ayam misal. Tapi kalau ente bisa menghindar, ente nggak kena. Sah apa nggak? Sah. Yang penting tidak kena daripada paham ya? Di kopiah gimana? Kan tadi kan di baju. Kopiah gimana? Kalau ada kotoran najis, sah apa nggak salat di kopiah ada najis? Ya, enggak. Tetap itu namanya pakaian.
Ada Habib Abdullah bin Umar Syatiri, abahnya Habib Salim. Saya dengar cerita dari guru saya ya. Itu beliau imamah orang Tarim tuh, orang-orang dulu tuh nggak dilepas-lepas, jadi tinggal pakai apa? Kopiah yang keras tuh, kayak gini yang lebih keras lagi. Tinggal dicopot kopiahnya sama imamahnya. Pas suatu saat beliau ganti imamah, ada ternyata bangkai laler, bangkai lalat. Itu dikodok semua sama beliau. Kalau kita mah kagak ya, udah deh nggak apa-apa. Ya tetap dikodok. Kenapa ya, daripada ente nanti ditanggung jawab, diminta bertanggung jawab di hadapan Allah, lebih baik dikodok sekarang. Nah, itu Islam ngajarin bersih, harus suci daripada najis. Najis sudah kita bahas kemarin. Najis ada berapa? Ada tiga. Najis yang pertama, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, sama najis mughalladhah. Kemudian yang ketiga, syarat daripada sahnya salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Nanti bakal ada bab tersendiri bahas masalah aurat. Aurat laki-laki itu kapan, aurat perempuan itu mana batasannya, aurat amah budak perempuan bagaimana, nanti dibahas. Jadi syarat sah yang nomor 3 untuk sholat adalah menutup aurat. Menutup aurat yang bagaimana? Yang menutupi daripada mencegah warnanya kulit. Mencegah warna kulit. Sekiranya kalau orang ngobrol, tempat ngobrol lawan bicaranya bisa ngelihat warna kulitnya, maka nggak sah dia punya sholat. Kenapa? Warna kulitnya kelihatan. Tapi kalau ketat gimana? Kalau ketat, asal tidak terlihat warna kulitnya, seperti baju nyelam, baju sepeda. Ada yang pakai sepeda? Kalau ada, Habib pengen lihat. Coba Abdurrahim nanti besok pakai baju sepeda. Saya dipinjam nanti ya, pakai Abdurrahim. Itu gimana? Sah. Sah. Walaupun likak-likuk tubuhnya kelihatan ya, yang nonjol, yang besar sebelah, mungkin nggak teh. Sah, tapi makruhnya makruh. Dan begitu pun juga di luar daripada sholat. Orang kalau pakai pakaian ketat hukumnya makruh, bahkan bisa haram kalau perempuan, sehingga membangkitkan syahwat. Nah, di dalam sholat masalah sah atau tidak sahnya sah. Yang penting terhalang daripada warna kulit. Adapun gombor, ya bagus, nggak ketat, asal tidak kelihatan warna kulit. Maka bagaimana Bib kalau orang sholat, dia kan yang penting kan nggak kelihatan warna kulit. Gimana Bib kalau kita sholatnya tempat gelap, lawan bicara aja nggak kelihatan saking gelapnya, tapi aurat kebuka, bisa apa enggak? Tidak bisa. Tetap mau dalam keadaan gelap ataupun terang, tetap harus pakai kain nutupin aurat. Atau misalkan pakai henna. Bib, biar kulit anak nggak kelihatan, anak kasihin henna sebadan nih auratnya. Maka atau tato misalnya, yang tato udah tato boleh. Henna gimana? Tetap itu bukan kategori menutup aurat. Atau ya, dia tadi misalkan pakai kaca, ada baju kaca misal, bajunya baju kaca atau di dalam kotak kaca, tapi dia kebuka auratnya, ya kelihatan, namanya tetap namanya tidak boleh tutup aurat. Ya, di sini Allah secara tidak langsung ngajarin kita buat malu. Ya, ada adab ketika menghadap kepada Allah. Beb, misalkan kita tahu kan aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Beb, misalkan dia sholat cuman pakai celana atau pakai sarung antara pusar sama lutut. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Yang yakin dong. Yang yakin sah. Kenapa? Tertutup auratnya. Walaupun dia
Cuman memakai pakaian kain atau celana nutupin auratnya doang. Dadanya kelihatan. Dadanya kelihatan ya. Betisnya kelihatan. Itu sah atau tidak sah. Tapi untuk masalah adab ya namanya kurang adab. Masa ngadep Allah begitu? Ente ngadep atasan ente rapi, ya kan? Calon mertua rapi. Ngadep Allah nggak rapi, jangan. Ini bahas sah atau tidak sah. Jadi kalau misalkan wati pakai celana antara pusar dan lutut, sholatnya sah atau enggak? Kenapa? Kata siapa wati cewek? Watianto. Itu kan nama nickname-nya Wati. Nama asli Watianto. Kecuali Watisari ya. Nah, kalau perempuan baru ya. Kalau dia nggak mempunyai buat pakaian nutupin badannya seluruhnya, maka bagaimana? Ya ada pakaian, ada kain, mungkin kalau dipakai bisa nutupin pantatnya doang atau bagian depannya doang. Yang mana didahului? Yang belakang dulu. Ya, yang belakang sama yang depan. Kalau bisa yang belakang, kalau belakang nggak ada, baru yang depan. Kalau nggak ada juga, maka bagaimana? Tetap dia sholat dalam keadaan telanjang. Wala i'adata alaih, tapi tidak wajib mengulang. Tetap dia wajib dengan catatan emang nggak ada sama sekali. Contoh, ente terdampar di satu pulau. Ente tiba-tiba naik pesawat, main-mainin pintu, ente jatuh tuh. Pulaunya semprit banget, nggak ada apa-apa, ya kan? Baju ente rusak bajunya, nggak ada apa-apa. Maka bagaimana? Daun juga nggak ada. Itu tetap sholat. Walaupun dalam keadaan tidak pakai baju, terbuka auratnya. Sangkin wajibnya tapi kalau ada baju tetap pakai. Kalau bisa beli, minjem. Ya. Jangan maling, nggak boleh maling. Buat sholat, Bib, nyolong akhirnya, nggak boleh. Yang keempat, syarat sahnya sholat ada istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Ini penting nih. Syarat sahnya sholat yaitu dengan menghadap kiblat. Hendaknya seseorang yang sholat tadi menghadap kiblat dengan dadanya dia. Patokan menghadap kiblat dengan dada. Itu kalau dia berdiri. Kalau sholatnya berdiri sama duduk, patokan ngadep kiblatnya adalah dada. Sama juga kalau misalkan sholat miring, dada juga sama muka ya, dada sama dada ya, dada patokannya. Kecuali sholat orang yang terlentang. Sholat orang yang terlentang bukan yang berbaring, tapi yang terlentang maka patokannya adalah telapak kaki dan muka agak dia naikin sunnahnya. Paham? Kalau sholatnya begini gimana? Misal kiblat depan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Sah apa enggak? Anda ngadep sana mulai. Sah apa enggak? Kenapa? Dadanya tidak berpaling dari Makanya banyak orang salah ketika salam, dada ikut juga goyang belok kanan. Lihat ke depan. Ini banyak nih Habib perhatiin. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Kenapa? Dianggap keluar sholat ketika ngucapin kum. Jadi inti kalau salam, pala aja yang noleh. Assalamualaikum. Dada tetap ngadep kiblat. Ini kan kagak, sangkin khusyuknya. Assalamualaikum. Batal sholatnya. Puluhan tahun begitu. Kenapa? Gara-gara tidak mau belajar. Jadi kiblat, dada nggak boleh kemana-mana. Paham ya? Beb, kalau sholatnya kayang gimana? Ini sah kayang. Sah apa enggak? Kayang dia. Kayang tau kayang kan yang bisa dada yang ngadep atas. Sah apa enggak? Enggak. Kenapa? Dadanya berpaling daripada kiblat. Paham ya? Kalau dia ngebungkuk banget ya hampir ruku. Sah apa enggak? Tidak sah juga. Kenapa? Dadanya berpaling daripada Sangkin khusyuk, Allahu Akbar. Kecuali yang bungkuk alami emang sakit. Ya itu enggak masalah. Beda, inti normal, tapi inti ngebungkuk tegap. Kepala agak ke bawah dikit. Hakada. Paham ya? Kecuali orang boleh tidak menghadap kiblat, yaitu 3 ya.
Sholat sunnah ketika berpergian. Sholat sunnah ketika berpergian. Nah, ini sholat sunnah. Kalau misalkan berpergian itu yang bisa mencakup emang syarat qashar, bisa dikosor yaitu 83 km. Misalkan ente dari sini mau ke Bandung. Ente naik mobil, belum sholat duha. Itu sholat sunnah duhanya di mobil. Dan itu dengan catatan juga mobilnya nggak berhenti. Lancar jalan. Kiblatnya mana? Kiblatnya adalah arah jalan mobil tersebut. Mau mobil mau ke kanan, kiri, muter. Selama mobil tersebut jalan dan perjalanan tersebut masafah qashar, maka itu boleh kita tidak menghadap Sholat apa? Sunnah. Wajib tidak bisa. Paham ya? Wajib tetap harus menghadap kiblat. Tetap harus menghadap kiblat. Jadi kalau ente sholat di kapal, tetap harus wajib menghadap kiblat. Di pesawat juga tetap harus menghadap kiblat. Jadi nanti biasanya tempat-tempat kayak gitu tuh ada kompas ketika kiblatnya berubah, gimana? Ente juga berubah. Muter. Dan satu lagi, orang banyak yang salah sholat di kendaraan, sholat wajib juga dalam keadaan duduk. Itu nggak boleh. Tetap harus dalam keadaan berdiri. Karena berdiri itu merupakan rukun sholat yang bakal kita bahas nanti. Kecuali sholat sunnah, apa-apa, ente duduk. Sama nggak menghadap kiblat nggak apa-apa. Tapi kalau ente dari sini ke Cilebut, tempatnya kokoh, ke Bojong, gimana? Boleh apa nggak? Ya kalau bisa turun ya turun. Sholat yang masafahnya jauh. Paham ya? Yang kedua yang boleh tidak menghadap kiblat adalah sholat syiddatul khauf. Ketika perang. Nah, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Lagi perang, nanti kita belajar tuh sholat, kalau udah naik kitab belajar sholat syiddatul khauf. Nanti ada formasinya. Ada bagian depan, dari belakang jaga. Pas lagi keadaan genting gimana? Kalau selagi bisa ngadep kiblat. Kalau nggak bisa, ada yang ngadep kiblat sono, ada yang ngadep sini, ada yang ngadep situ, ada yang ngadep jagamu. Misalkan dalam keadaan genting pun juga musuh datang nyerang, ente sambil sholat tetap wajib sholat. Sambil baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ambil yang wajibnya. Ya enggak? Sambil ruku, walaupun enggak penting salat. Saking wajibnya sholat. Enggak ada. Uzur sholat cuma 2. Kemarin apa? Tidur sama lupa. Tidur sama lupa. Udah kita bahas kemarin. Jangan main-main sama sholat. Mau menentukan hidup ente bahagia apa enggak, sholat ente perhatiin. Dicek lagi. Oh, sholatnya udah benar. Oh, wudhunya mungkin salah. Dengan bagaimana ente bisa mengetahui? Belajar yang rajin. Salah satu lagi yang tidak apa-apa menghadap kiblat diperbolehkan, yang tidak menghadap kiblat apalagi sholat orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, seperti dia sakit, nggak ada satu orang yang membantu dia untuk menghadap kiblat. Bantu dia untuk menghadapkan kiblat nggak ada, seperti orang yang di rumah sakit, keluarganya nggak ada, perawatnya nggak ada yang ngadapin kiblat, tetap wajib sholat walaupun dia berbaring ya di rumah sakit. Kemudian misalkan juga ente lagi tenggelam nih, sholat wajib tetap walaupun nggak ngadep kiblat. Gimana ya, ente bayangin aja tenggelam gimana? Paling tak lagi mati ya enggak? Habis sholat itu ngucapin la ilaha illallah ya enggak? Kalau enggak dimakan ikan hiu, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Marbuton, atau ente diikat, dalam keadaan diikat, disalib. Ente ditawan, ditangkap. Pergi ke hutan gunung mana? Gunung gede. Lagi ada orang pedalaman ya. Wah, makanan enak nih. Sihir rehan ya enggak? Ada suku apa, misalkan ada suku apa, karnibal ya, yang makan manusia, diikat dia, tetap wajib sholat walaupun nggak bisa ngadep kiblat. Saking tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Masya Allah. Nah, semua ini diulang, yang tidak boleh tidak menghadap kiblat boleh, harus diulang kecuali sholat syiddatul khauf. Kecuali sholat syiddatul khauf dan sholat sunnah tadi nggak usah diulang.
Sholat yang sakit tadi, yang tenggelam, yang diikat tadi, kalau udah dalam keadaan normal, maka sholatnya diulang. Fahim? Kemudian syarat sah sholat yang kelima adalah dukhulul waktu, masuknya waktu sholat. Tidak sah seorang sholat kalau sholat belum masuk waktunya sholat. Dengan secara yakin, harus yakin udah masuk waktu sholat. Dengan yakin ya ente dengar azan, atau ente punya alarm yang tepat, atau ente nanya sama orang yang figoh. Kalau nggak bisa nyari dengan yakin, ente dengan sangkaan. Nggak bisa ente main asal sholat aja. Atau ente ijtihad, oh ini matahari nih. Kan ada diajari nanti di sini. Matahari itu kalau udah istiwa tengah-tengah di atas kita, ada tombak di sini bergeser sedikit zawal syams, ya. Ada bayangan dikit, oh itu udah masuk waktu dhuhur. Oh, kalau waktu asar tombaknya ukurannya 2 kali lipat dari bayangan tersebut. Misalkan tombaknya ukuran 1 meter, berarti bayangannya berapa? 2 meter. Oh, masuk waktunya maghrib apa? Dengan ghurubus syafaqil ahmar wal asfar. Terbenamnya mega merah dan mega kuning. Mega tau kan yang kuning-kuning merah-merah tuh. Oh, itu. Oh, masuknya waktu isya ghurubus syafaqul apa mega apa ada lagi itu situ, ada lagi mega putih, kalau mega putih mega kuning itu. Masuknya waktu subuh, terbitnya fajar sodik. Fajar sodik nanti kita bahas di sini ya. Itu ijtihad, harus, nggak bisa main asal sholat. Main asal sholat, Allahu Akbar, no, Allahu Akbar, baru masuk, nggak sah ente, paham ya? Harus yakin masuknya waktu sholat. Makanya beruntung yang tinggal dekat masjid, dekat musola, itu mestinya bersyukur. Kalau ente tinggal di luar negeri, ya Abi pernah ngalamin tuh kayak di Singapura, Hong Kong, negara-negara non-muslim yang kebanyakan kita minoritas. Maka gimana? Itu adzan-adzan nggak ada. Jadi kita harus cari tahu, kitanya harus pintar-pintar, ya harus belajar. Ya. Apalagi sekarang aplikasi suka error juga ya kadang-kadang ya. Iya error kadang-kadang aplikasi. Jadi ente harus benar-benar belajar. Oh tahu oh begini. Pakai caranya zaman orang dulu. Pakai zaman orang dulu. Yang keenam daripada syarat sahnya salat adalah al-ilmu bi fardiyatiha. Harus mengetahui daripada fardu-fardunya salat. Ilmul musalli bikauniha fardhan fala tasihhu salatu mutaraddin fi fardiyatiha. Seorang yang salat tersebut harus meyakini bahwa yang dia salat itu adalah fardu wajib, maka tidak sah salat yang ragu-ragu, bimbang di dalam kefarduannya. Ini maghrib wajib apa enggak Ini isya wajib apa enggak Harus yakin kalau itu wajib, fardu. Wah, subuh mah sunnah, enggak sah itu punya salat. Terus yang ketujuh, alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak boleh meyakinin fardhan satu fardu min furudiha dari fardu-fardunya salat, sunnatan satu sunnah. Ay alla ya'taqida al-musalli sunniyata fardi muayyanin min furudiha. Kal Fatihah war ruku'. Amal mubhamu fala yaduru i'tiqa sunniyati ka ya'taqiya sunni wahid min ar-ruku' wa sujud min ghairi ta'yin kada law taqada 'an al-jami' matlub furud wa ba'du fardu wa ba'dahu sunnah lam yaqsid bi fardi mu'ayyan fa innahu la yadur. Dengerin. Dikatakan di sini, ya tadi syarat nomor 7 tidak boleh meyakinin satu fardu dari fardunya salat. Maksudnya rukun daripada rukun-rukunnya salat. Seperti apa rukun salat? Ada berapa? 7 bel. Yang pertama? Niat. Yang kedua? Takbiratul ihram. Yang ketiga? Fatihah. Yang kelima? Yang keempat? Ruku. Iya kan? Nanti kita bahas habis ini rukun. Nah, enggak boleh meyakini daripada fardu-fardunya salat atau salah satu daripada rukun-rukunnya salat itu sunnah, enggak boleh. Harus kita yakinin semua rukun-rukunnya adalah wajib.
Nggak boleh orang yang sholat dia menentukan. Udah tahu itu fardu, udah tahu itu rukun, wajib seperti Fatihah. Fatihah wajib, rukun sholat, rukun qauli. Rukun sholat itu ada dua, ada qauli sama fi'li. Qauli itu ucapan seperti Fatihah, tasyahud, salam, ya kan, takbiratul ihram. Kalau fi'li ya perbuatan seperti apa? Ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Ini yang wajib-wajib tadi, yang rukun-rukun tadi, ente yakinin kalau itu adalah sunnah, maka bagaimana? Tidak sah sholatnya. Fatihah apa hukumnya? Sunnah, batal, nggak sah. Rukuk apa hukumnya? Sunnah, nggak sah. Adapun kalau dia nggak nyebutin, nggak menentukan, mana yang wajib, mana yang sunnah. Beb, itu sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia nggak nentuin yang mana. Memang ada yang sunnah, betul nggak? Ya baca takbiratul ihram sunnah. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Terus baca apa lagi? Banyak sunnah-sunnah sholat. Baca suratul fatihah, baca ta'awud dalam fatihah. Dia nggak menentuin. Ada bib, ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka bagaimana? Itu nggak masalah. Asal tidak menentukan. Kalau menentukan juga tepat, ya nggak masalah, benar. Nggak apa-apa. Tapi kalau menentukan yang wajib itu sunnah, maka hukumnya tidak sah. Ini berlaku terhadap orang alim ataupun orang awam, kata Ibn Hajar. Syarat ini berlaku bagi orang alim ataupun orang awam. Tapi kalau Imam Romli bilang orang alim harus bisa membedakan. Orang alim tuh kayak ente nih, ente alim insya Allah. Apa disebut alim? Karena ente tahu masalah syurutus sholah, sihatus sholah itu disebut alim yang mengetahui, yang sudah belajar, udah tahu belajar, udah ngaji. Masih nggak tahu juga, masih salah aja, maka nggak sah sholatnya. Kecuali dia nggak belajar. Kalau begitu mendingan nggak belajar ya. Ya kagak, beda derajatnya orang yang belajar sama yang tidak belajar beda. Oh Nabi itu pasti tahu. Oh ini umatnya nih yang benar-benar belajar syariah. Tahu Nabi. Jadi ente mau ngaku cinta, dilihat nanti dari laporan ibadah ente. Oh ini benar-benar yang ngamalin ilmunya. Oh ini slogan doang cintanya kenapa ya? Males dia belajar. Tahu Rasulullah. Ini kata Imam Romli, kalau orang yang belajar, yang alim, dia tahu belajar tapi dia salah menentukan, maka nggak sah sholat. Tapi kalau Ibn Hajar, mau orang awam ataupun orang alim harus belajar, harus tahu. Paham ya? Kalau Imam Romli orang alim aja, orang awam ya makfu lah insya Allah. Ya, orang alim, orang awam makfu dimaafin. Tapi nggak bisa dikategorikan orang awam zaman sekarang. Majelis di mana-mana. Ustadz, Habib ada di mana-mana. Iya kan? Online juga ada. Ente mau dicap sebagai orang awam nggak bisa. Dituntut ente. Dituntut. Ya. Ente ada tuh majelis, kenapa nggak belajar? Gratis lagi. Emang dasar orang tersebut sembrono. Waliyadzubillah min dzalik ya. Yang kedelapan, yang terakhir daripada syarat sahnya salat adalah ijtinabul mubtilat. Menjauhi daripada segala yang membatalkan salat. Ay yajtanibal musalli fi jami'i salatihi kullama yubtiluha. Menjauhi orang yang salat dari seluruh hal-hal yang membatalkan salat. Apa saja yang membatalkan salat nanti bakal dibahas ya. Nanti akan dibahas. Nah, di sini ada sisa syarat sah salat yang nggak disebutkan. Ya. Di antara 8 syarat sah salat ada 3 lagi yang nggak disebutin. Yang pertama adalah Islam. Ya. Orang bisa sah salatnya kalau dia selain daripada wajib adalah dia syarat sahnya salat. Wat tamyiz yang bisa bedain kanan dan kiri, yang bisa makan sendiri, minum sendiri, itu dikatakan tamyiz.
yang bisa cebok sendiri. Maka anak kecil walaupun dia belum balik bisa inti ajak jamaah. Paham ya? Asal memenuhi syarat sahnya sholat. Maka diajarin anak kecil tuh cara sholat gimana. Yang ketiga, mengetahui caranya sholat. Tahu ucapannya, tahu gerakannya, tahu ukuran tertib sholat tadi. Apa dulu, takbiratul ihram dulu, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua Nah, itu 3 syarat yang nggak disebutin tadi apa? Islam, tamyiz, sama mengetahui cara sholat. Cara sholat, cara ucapan, cara gerakan, sama urutan gerakan sholatnya. Al-ahdatsu ithnani, wallahu a'lam bis-shawab. Bismillah, al-Fatihah lil Habib Hasan bin Ahmad Bahrun. ولا من نوى ولد الحبيب سجاه ولا من الحبيب حسين وأولاده أن الله يغفر له ويرحمنا الله ينفعنا بركاته وأسراره وأنواره وعلم في الدين والدين الآخرة وأن الله ينفعنا بركاته أن الله يختم لنا ولكم بسم في خير ولطف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman berapa? 222 ya. Nah. Tips-tips seputar khitan. Tips-tips seputar khitan. Halaman 222. Karena khitan merupakan kewajiban atas semua orang tua muslim untuk melaksanakannya terhadap anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, maka baik kiranya jika para orang tua untuk mengetahui kiat-kiat atau tips seputar khitan. Di mana hal itu telah disampaikan oleh Dr. Andika. Ini udah belum gitu? Semprul 200 226 tips perawatan setelah khitan. Nah, tips perawatan setelah khitan. Itu dibaca lagi tuh yang belum hadir. Jadi kalau lu punya anak tahu tuh caranya. Ya. Tips perawatan setelah khitan. 1. Patuhi semua anjuran dokter, kata Habib Segaf. Yang mengkhitan, setiap dokter memiliki teknik khitan yang berbeda, model perawatan luka yang berbeda, dan pemberian obat-obatan yang berbeda Yang pakai laser, yang pakai apa lagi? Bukan dokter ya, bambu juga ya, tergantung siapa yang sunat. Misalkan yang habis sunat bilang ini kasih Ibon setiap hari misalkan. Ente kasih dah ya. Yang kedua, minumlah obat sesuai anjuran dokter. Minumlah obat sesuai anjuran dokter. Biasanya akan diberikan obat minum berupa antibiotik dan obat pereda nyeri. Jika muncul reaksi alergi setelah minum obat, segera hubungi dokter. Tanda reaksi alergi seperti rasa gatal, muncul bentol-bentol, kemerahan, dan bibir menjadi bengkak. Ente lihat tuh anak ente kalau habis hitan, kalau emang dokter ngasih obat, ya kasih diminum. Yang ketiga, jangan memberikan pengobatan tambahan selain yang diberikan oleh dokter. Tidak semua dokter memberikan obat salep maupun obat serbuk. Jika dokter tidak memberikan salep dan obat serbuk, jangan memberikan salep tambahan maupun menaburi luka dengan obat serbuk tertentu. Masya Allah, Habib Segaf nih luar biasa. Ya, pembahasannya sampai segini. Ya, kadang-kadang kita lupa, diingetin lagi di sini. Yang keempat, jagalah kebersihan daerah kelamin agar tetap bersih dan kering. Hindarkan luka bekas khitan terkena air kencing pada saat kencing. Karena luka yang masih basah jika terkena air kencing akan lebih lama sembuhnya dan beresiko terkena infeksi. Yang kelima, kurangi aktivitas yang berlebihan. Istirahat hari sangat menghindari kebengkakan. Kalau memang harus berjalan, tidak mengapa berjalan seperlunya. Yang penting jangan melakukan aktivitas. Jangan ajak main futsal ya. Sian. Yang penting jangan melakukan aktivitas berlebihan seperti lompat-lompat atau lari. Jika khitan pada usia dewasa, hubungan seksual ditahan sampai luka bekas khitan sembuh total. Paling tidak memerlukan waktu 2 pekan hingga 1 bulan. Ya mungkin ada yang perempuan dapat mu'alaf ya kan, belum disunat. Ya, jangan nanti langsung hubungan lagi. Kesian. Ya akhirnya jadi bentuk.
Ya sabarin ya. Tunggu sudah sembuh total. Yang keenam, jangan khawatir jika terjadi bengkak pada alat kelamin setelah khitan. Terkadang ada sedikit muncul bengkak dan keluar cairan bening di sekitar luka. Itu normal. Tuh, yang bininya lagi hamil, anaknya laki tuh. Ya, penting nih. Asalkan tidak terjadi infeksi. Bengkak akan hilang dalam beberapa hari seiring penyembuhan luka. Yang ketujuh, lakukan kontrol sesuai saran dokter Anda. Jangan sampai terlambat meskipun tidak ada keluhan, tetap perlu kontrol sesuai saran dokter. Yang kedelapan, pada prinsipnya tidak ada pantangan makanan yang dilarang setelah khitan kecuali jika ada alergi terhadap makanan tertentu. Justru memperbanyak makanan kaya protein seperti ayam, daging, telur karena hal itu akan mempercepat penyembuhan kita. Yang kesembilan, hubungin segera dokter jika terjadi hal-hal berikut. Nyeri yang sangat setelah 1 hari pasca khitan. Demikian bengkak pada penis yang bertambah besar, tidak bisa buang air kecil, keluarnya darah dari bekas operasi khitan, atau kencing yang bercampur darah. Bawa tuh ke dokter. Ya. Sekali lagi ingatlah tips nomor 1, hanya patuhi anjuran dokter. Tuh, walaupun kita eh, sama siapa aja ya, ente tetap harus sama dokter. Dan abaikan anjuran-anjuran selain daripada dokter. Oh, kata si Anu pakai ini aja, pakai ini. Udah sama dokter, lebih aman. Paham ya? Berdasarkan pengalaman banyak proses penyembuhan khitan berlangsung lama karena tidak mematuhi anjuran dokter dan justru mendengarkan anjuran dari orang-orang di sekitar. Misalnya tentang penambahan obat tertentu, perawatan luka yang tidak tepat, pantangan makanan, dan tindakan yang lain sehingga menyebabkan proses penyembuhan justru semakin lama dan bahkan menimbulkan komplikasi seperti infeksi. Masya Allah. Kita baca sampai selesai bab khitan nih. H. Orang-orang yang tidak perlu dikhitan. Siapa saja nih orang-orang yang tidak perlu dikhitan? Disimpulkan para ulama bahwasannya terdapat empat golongan yang jikalau terjadi salah satu dari 4 hal di bawah ini, maka tidak wajib atasnya melakukan khitan. Jadi 4 golongan ini nggak wajib khitan, nggak wajib disunat. Pertama, siapa mereka? Seorang yang dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Seorang yang sudah lahir dalam keadaan berkhitan. Emang ada, Bib? Ya ada, Nabi kita Muhammad. Ya, ada juga, sepupu Habib juga ada. Udah dikhitan sama malaikat. Ya, Masya Allah, orang-orang pilihan. Dengan kata lain, kulup penutup daripada penis sudah tidak ada lagi. Sehingga penisnya tampak terlihat semuanya. Maka dalam hal ini tidak perlu lagi dihitan. Enggak, Bib, ana biar dapat ini apa sunahnya, ya hilang hitan apa rudalnya nanti. Kesian. Ya, orang nanti dokter, oh ini udah nggak ada nih. Yaitu orang-orang khusus. Anugerah dari Allah. Yang kedua, jika terdapat seorang yang tidak dapat menahan rasa sakit karena dikhitan. Karena misalnya dia sudah tua. Atau dia mengalami keadaan atau penyakit mana dengan keadaannya tersebut dia tidak dapat menahan rasa sakit akibat khitan. Maka dalam hal ini dia termasuk dalam keadaan darurat. Sehingga diperkenankan untuk tidak berkhitan dan tidak dipaksakan. Itulah maksud daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berarti perbedaan pendapat di antara ulama umatku merupakan rahmat. Ikhtilafu ummati rahmah. Karena memang sebagian ulama mengatakan bahwasanya hukum khitan itu adalah sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Ya udah tua banget, ya, tua mungkin umur udah 80, 86. Ya. Kalau kata sakit banget, mungkin dia ada kelainan, ya beda hal lagi. Kalau memang bisa khitan ya khitan. Yang ketiga, seorang yang memeluk agama Islam setelah dia dewasa dan ditakutkan jika dipaksakan untuk melaksanakan khitan maka dia akan mundur karenanya. Ya, murtad lagi maksudnya. Begitu pula jika dia takut akan mengalami hal-hal yang akan membinasakan dengan melakukan khitan maka tidak dipaksakan khitan terhadapnya. Mu'alaf, ya, kalau baru-baru mu'alaf nanti langsung bawa kapak lu khitan ke sini. Kabur dia ya. Padahal ente mau motong ikan misal ya, dengan lemah lembut yang nggak harus nanti ajarin kasih tahu, ente kasih tahu manfaat khitan apa ya kan, ada dibahas tuh khitan enak kok nggak sakit kayak digigit semut ya kan. Yang keempat, seorang yang meninggal dunia padahal dia belum berkhitan. Nah, yang keempat yang tidak wajib dikhitan ya seorang yang meninggal dunia dia belum disunat, maka tidak perlu dikhitan karena setelah seorang muslim meninggal dunia
segala macam kewajiban telah hilang darinya dan tidak ada maslahat untuk mengkhitannya. Jadi orang kalau udah meninggal kewajibannya nggak wajib lagi. Maka jika terjadi 4 hal di atas berarti gugur kewajiban sunat khitan pada dirinya. Ada orang meninggal atau mu'alaf misalkan baru masuk asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasulullah, meninggal dia. Ustaz, belum dikhitan. Gimana? Apakah dikhitan? Ya enggak. Paham ya? Karena mayat itu ente jangankan dilukain, di giniin aja nih. Ya ente enggak lemah lembut, mereka kesakitan. Tubuh mereka itu bagaikan dicabut nyawa tuh bagaikan habis disayat. Dicabik-cabik pakai pedang. Sakit. Kitanya aja nggak bisa ngelihat kesakitannya mereka, bukan sakit itu, mereka tuh udah di alam, udah antara alam barzah sama alam dulu sakit ya, biar nggak sakit gimana, dawamin wudhu, selalu dalam keadaan wudhu. Orang kalau punya wudhu meninggalnya enak. Terus jangan jauh-jauh sama siwak siwak pakai. Selain itu amal-amal ibadah yang lain itu tambahan. Kemudian hukum melakukan tindik telinga dan hidung. Hukum melakukan tindik telinga dan hidung. Adi nih ngefans sama film Hindia, pengen anaknya ditindik hidungnya gimana. Nah ini dibaca nih. Melakukan tindik telinga menjadi kebiasaan para wanita dari semenjak dahulu hingga zaman sekarang. Sedangkan hukumnya adalah boleh melakukannya untuk meletakkan anting di telinga. Asal catat ini wanita. Karena hal itu merupakan sebuah hiasan yang menjadi kebiasaan para wanita semenjak dahulu hingga kini. Adapun jika yang ditindik telinga bayi laki-laki, maka hukumnya haram. Karena meletakkan perhiasan pada telinga, walaupun untuk anak kecil laki-laki bukanlah termasuk hiasan baginya. Anak perempuan nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau anak laki, haram. Anak perempuan hukumnya apa? Boleh, bukan sunnah, tapi boleh, mubah. Anak laki hukumnya haram. Tapi beb ini laki bakal jadi bencong gimana? Haram. Tetap haram, sekali haram tetap haram. Itu kalau telinga. Adapun hukum menindik hidung, maka ada khilaf di antara para ulama. Akan tapi dalam madhab Syafi'i bahwasanya hukumnya haram menindik hidung. Dalam madhab siapa? Syafi'i. Menindik hidung haram. Baik untuk perempuan ataupun laki-laki. Baik perempuan ataupun laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Adapun menindik hidung untuk meletakkan perhiasan yang terbuat daripada emas dan perak hukumnya adalah haram secara mutlak. Baik laki ataupun perempuan. Karena hal itu tidaklah dianggap sebagai hiasan yang dibolehkan melakukannya, lain halnya kalau ditindik telinga yang dianggap sebagai hiasan. Jadi menurut Syafi'i, kita kan Syafi'i, ya udah dipegang tuh haram, nindik hidung nggak, jangan. Nah sekarang akhir zaman ikut-ikutan pada nindik hidung, nggak laki nggak perempuannya, udah kayak kebo, ya kayak kebonya India. Tindik hidungnya itu bagus-bagus diciptain sama Allah, ditindik, ya, ikutin siapa? Makanya sekarang ini udah punah sunnah Nabi, udah sok-sokan mau dibilang asing, dibilang orang aneh di akhir zaman. Padahal kata Rasulullah, kalau ente mau selamat disebut orang yang beruntung, orang asing di akhir zaman, apa ente yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakai siwak kantongin niat apa biar jadi disebut orang guroba, orang asing, dapat pahala setiap saatnya. Dapat apalagi pakai gamis, niatin ngidupin sunnah Nabi. Yang perempuan untuk pakai cadar atau pakai abaya, ya ngikutin niat sunnahnya Nabi Muhammad. Wah itu bagus. Allahu a'lam bishawab. Nanti yang akan datang pengasuh dan pendidik anak. Nanti bagaimana ngasuh, bagaimana mendidik, dibahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana